Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi rahmat kepada kita, yakni kesehatan walafiat, sehingga bisa berantisipasi dalam pagi hari ini dalam diskusi yang akan dipaparkan oleh pemateri kali ini, yang mana dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dan yang saya hormati kepada Ibu Aldila Septiana MPD selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan, dan yang saya hormati dari teman-teman sekalian. Di sini saya selaku moderator yang akan membacakan runtutan diskusi pada pertemuan kali ini. Hal mana yang pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Marus Ali, yakni saya sendiri, dan dipercayai selaku moderator yang akan menjelaskan tentang pengertian analisis laba kotor. Dan yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Agnes Dewi Francisco yang bertema dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor, dan dilanjut oleh saudari Siti Halimah manfaat analisis laba kotor, dan dilanjut yang terakhir saudari Aliyah aplikasi analisis laba kotor dan perencanaan laba kotor. Mungkin untuk mempersingkat waktu, izinkan saya selaku pemateri pertama menyampaikan materi saya tentang pengertian analisis laba kotor. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Sedangkan laba kotor adalah selisih antara perjualan dengan HPP dalam periode tertentu. Menurut Navarin, laba kotor atau gross margin adalah perbedaan penjualan dan HPP. Laba kotor merupakan laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh penyebab besar kecilnya perolehan laba kotor yang didapatkan setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor. Selain itu, berguna untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan ke depan dan selanjutnya. Analisis ini akan dikenal dengan analisis laba kotor. Dan Polemani dan Casing menjelaskan pengertian dari analisis laba kotor, yaitu usaha menemukan sebab-sebab bertambahnya atau berkurangnya laba kotor. Jadi, analisis laba kotor merupakan proses analisis berkelanjutan atas penyimpangan yang terjadi melalui perbandingan antara pelaksanaan rencana dengan realisasi laba kotor yang terjadi. Berkaitan dengan pengertian di atas, maka perlu untuk diketahui elemen-elemen apa saja yang membentuk laba kotor tersebut. Menurut Supriyono, elemen-elemen laba kotor dapat dibagi menurut elemen-elemen, yaitu antara lain ada dua. Yang pertama, elemen menghasilkan penjualan. Elemen ini ditentukan oleh besarnya harga jual satuan dan kuantitas atau volume perjualan. Yang pertama. Yang kedua, elemen HPP. Elemen ini ditentukan oleh besarnya HPP setiap satuan produk dan kuantitas atau volume perjualan. Seperti itu. Analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laba kotor yang terjadi dengan laba kotor yang dianggarkan, atau analisis yang dilakukan untuk menjelaskan perbedaan antara laba kotor periode ini dengan periode sebelumnya. Seperti itu. Untuk melakukan analisis laba kotor diperlukan berbagai
data perusahaan. Adapun data yang diperlukan dalam melakukan analisis laba kotor yaitu antara lain target yang telah ditetapkan, pencapaian hasil laba pada periode tersebut, serta laba pada beberapa periode sebelumnya. Jadi sebelum dilakukan analisis laba kotor yaitu diperlukan data-data apa yang telah terjadi sebelumnya atau hasil dari laporan dari perusahaan tersebut, maka jadilah analisis laba kotor seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Dwi Francisco, NIM 1900721100157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan laba kotor yaitu antara lain yang pertama, perubahan harga jual. Terdapat perubahan harga jual realisasi dengan harga jual anggaran. Perubahan laba kotor yang disebabkan adanya perubahan harga jual ditentukan dengan formula yaitu harga jual realisasi berkurang sampai dengan harga jual anggaran tahun lalu dan dikalikan dengan kuantitas realisasi. Apabila harga jual realisasi berkurang dengan harga jual anggaran, hasilnya positif, berarti ada kenaikan harga yang menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Sebaliknya bila hasilnya negatif, berarti ada penurunan harga dan menunjukkan keadaan yang merugikan. Yang kedua, perubahan kuantitas produk anggaran dengan kuantitas produk realisasi. Perubahan laba kotor yang disebabkan adanya perubahan kuantitas produk yang dijual ditentukan dengan formula yaitu kuantitas penjualan realisasi berkurang dengan kuantitas penjualan anggaran tahun lalu dan dikalikan dengan harga jual atau satuan produk tahun sebelumnya. Apabila kuantitas penjualan realisasi berkurang dengan kuantitas penjualan anggaran tahun lalu, hasilnya positif, maka menunjukkan bahwa kuantitas produk yang sesungguhnya dijual lebih dari kuantitas yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan keadaan yang menguntungkan atau bagian penjualan bekerjanya lebih baik. Sebaliknya, bila hasilnya negatif, berarti penjualan turun dan menunjukkan keadaan yang merugikan. Yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan per satuan produk. Adanya perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan dengan produk menurut perencanaan tahun sebelumnya dengan harga pokok penjualan atau produk yang dijual ditentukan dengan formula. Yang pertama, HPPR realisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah, NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat analisis laba kotor. Biasanya analisis pada laba kotor yakni merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di mana bagi manajemen itu berguna untuk mengambil keputusan untuk di masa sekarang dan masa yang akan datang. Biasanya laba kotor itu dapat diartikan sebagai membantu manajemen dalam melakukan suatu tindakan yang akan diambil ke depannya dengan kondisi yang terjadi di masa sekarang. Dengan kata lain, biasanya manfaat dari laba kotor ini adalah untuk mengevaluasi penyebab turun dan naiknya laba kotor tersebut, sehingga hal tersebut itu akan mencapai target yang akan dicapai. Dengan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor. Yang pertama yakni mengetahui penyebab turun dan naiknya harga jual. Biasanya hal ini diketahui dari pihak manajemen dapat memprediksi yang berkaitan dengan penentuan harga jual ke depannya dan target harga jual ke depan yang lebih realistis. Selanjutnya yang kedua adalah mengetahui penyebab turun dan naiknya HPP. Di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan HPP. Tidak jauh beda dengan
penurunan harga jual dengan HPP, hanya saja HPP akan membuat perusahaan berusaha keras untuk bekerja lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Penyebab naiknya HPP juga sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan, di mana hal ini karena terjadi diketahui penyebab naiknya HPP, perusahaan pada akhirnya akan mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Penyebab utama naiknya HPP sebagian besar adalah pihak luar perusahaan, sehingga mau tidak mau perusahaan tersebut harus mampu menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Biasanya bentuk pertanggungjawaban pada bagian penjualan ini akibat naiknya harga jual. Artinya ada pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab apabila kenaikan atau penurunan harga jual terjadi. Yang keempat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Biasanya pada pertanggungjawaban bagian produksi ini akibatnya adalah turunnya harga pokok penjualan. Artinya di mana untuk urusan HPP pada pihak bagian produksilah yang akan bertanggung jawab. Yang kelima adalah alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Pada analisis laba kotor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, di mana hasil yang diperoleh analisis laba kotor akan menentukan kinerja manajemen di masa kedepannya. Yang keenam itu adalah bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depannya, yakni sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan dalam pencapaian laba kotor sebelumnya. Jika berhasil, manajemen tersebut akan dipertahankan atau bahkan ada yang dipromosikan ke pejabat yang lebih tinggi. Namun, jika mengalami kegagalan, sebaliknya akan diganti dengan manajemen yang baru. Tidak hanya itu, biasanya keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam mencapai target kotor juga akan menentukan besar kecilnya intensif yang akan diterima. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alia Sana Munawaroh, NIM 73. Di sini saya akan menjelaskan materi yang dimana membahas tentang aplikasi analisis laba kotor dan juga perencanaan laba kotor. Nah, yang pertama yaitu aplikasi analisis laba kotor. Sebagaimana aplikasi ini digunakan untuk memudahkan memahami dan menganalisis pemahaman tentang analisis perubahan laba kotor. Nah, untuk contoh tabelnya sudah ada di dalam PPT. Nah, untuk penjelasannya itu dapat disimpulkan yaitu yang pertama terjadi peningkatan penjualan sebesar 65.000 dari tahun sebelumnya, yaitu penjualan pada tahun 2019 sebesar 100.000 menjadi 165.000 pada tahun 2020. Yang kedua, HPP juga meningkat sebesar 35.000 yaitu dari tahun 2019 sebesar 75.000 menjadi 110.000 pada tahun 2020. Yang ketiga, laba kotor juga meningkat sebesar 100% atau sebesar 25.000 dari 25.000 pada tahun 2019 menjadi 50.000 pada tahun 2020. Yang keempat, jumlah barang yang dijual meningkat sebesar 100 unit atau 10%, yakni dari 1.000 unit pada tahun 2019 menjadi 1.100 unit pada tahun 2020. Yang kelima, harga persatuan meningkat sebesar 50 dari Rp100 pada tahun 2019 menjadi Rp150 pada tahun 2020. Dan yang keenam yaitu harga pokok persatuan meningkat sebesar 25, yakni dari harga 75 pada tahun 2019 menjadi 100 pada tahun 2020. Nah, sedangkan langkah-langkah tahap-tahap analisis yang harus dilakukan, yang pertama yaitu membuat tabel perubahan, di mana tabel perubahan ini itu terjadi dari data yang di atas jika dimasukkan ke dalam suatu tabel perubahan. Yang kedua yaitu menganalisis sebab-sebab perubahan, di mana formulanya itu QT2 dalam kurung PR2 dikurangi PR1. Nah, untuk faktor-faktor yang terjadi
di analisis ini tuh ada 4 faktor. Yang pertama yaitu karena faktor penjualan, di mana rumusnya yaitu KT2 dalam kurung PR2 dikurangi PR1, yaitu jumlah penjualan 2020 dikali harga 2020 dikurangi harga 2019. Yang kedua yaitu karena faktor jumlah atau kuantitas penjualan, yang dimana harga jual 2019 dikali dalam kurung jumlah penjualan 2020 dikurangi penjualan 2019. Dan yang ketiga yaitu karena harga pokok penjualan, di mana jumlah penjualan 2020 dikali dalam kurung HPP 2020 dikurangi HPP 2019. Dan yang keempat yaitu karena jumlah atau kuantitas penjualan, yaitu harga jual 2019 dikali jumlah penjualan 2020 dikurangi jumlah penjualan 2019. Yaitu perencanaan laba kotor. Nah, di mana sebelum menentukan perencanaan laba kotor ini, perusahaan itu harus membuat seperti apa sih rencana anggarannya, atau target-target anggaran itu seperti apa sih, yang dimana faktor-faktor yang dapat menentukan rencana-rencana itu yang pertama volume penjualan tahun sebelumnya, yang kedua harga jual periode sebelumnya, yang ketiga kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun, yang keempat kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, yang kelima kecenderungan inflasi secara umum, yang keenam kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat, yang ketujuh kecenderungan perubahan selera masyarakat, yang kedelapan anggaran promosi yang harus dianggarkan, serta yang kesembilan pertimbangan lainnya. Nah, selain itu dalam penyusunan rencana anggaran laba kotor ini harus dipertimbangkan pula ketersediaan dan prediksi kenaikan HPP dari tahun ke tahun. Nah, ini tuh diperlukan apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan akan berakibat kepada harga jual dan jumlah barang dijual. Demikian pula dengan kenaikan HPP. Nah, sedangkan untuk pertimbangan dalam penyusunan anggaran laba itu ada 8. Yang pertama yaitu kondisi keuangan perusahaan saat ini dan ke depan, serta peluang memperoleh sumber dana. Yang kedua yaitu kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga, kondisi persaingan untuk usaha atau produk yang sejenis, baik kondisi lokal maupun internasional, baik yang berkaitan dengan harga jual maupun kualitas barang yang dijual. Yang keempat, prospek usaha yang akan dijalankan ke depan dengan melihat potensi pasar yang dimiliki, baik dari daya beli masyarakat maupun selera masyarakat. Yang kelima, pencapaian laba tahun-tahun sebelumnya sebagai ukuran untuk menentukan target laba ke depan. Yang keenam, kondisi ekonomi secara umum, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, inflasi, dan kebijakan pemerintah lainnya. Yang ketujuh, kondisi keamanan secara umum sehingga masyarakat tetap aman menjalankan aktivitas kesehariannya tanpa adanya rasa takut atau gangguan yang tidak perlu. Serta yang terakhir yaitu pertimbangan lainnya. Nah, dengan kata lain itu perusahaan itu bisa mampu gitu loh untuk mencapai target laba yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dari pemateri telah menyampaikan, telah memaparkan semua materinya dan diskusi telah berakhir, maka saya sampaikan, saya wakilkan dari kelompok kami khususnya kepada Ibu Aldila dan teman-teman yang sudah berantisipasi. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf mewakili kelompok kami apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.